Lagi ada hasil tes DNA dari salah satu Habib yang kemarin dengan senang hati menjadi sukarelawan tes DNA di channel Pada Suka TV. Dan kalau nggak salah ketika itu beliau juga didatangi di rumahnya. Secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan saya nih. Hasilnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Saudaraku pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kurang lebih 1 bulan yang lalu ada seorang Habib yang mengikuti tantangan tes DNA dari Pada Suka TV, ya, yaitu seorang Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ya, yang didatangi tim langsung oleh tim Pada Suka TV untuk mengambil sampel di rumah beliau. Membuat kita penasaran bagaimana hasil tes DNA Habib ini, ya. Dan ternyata telah keluar hasilnya. Bagaimana hasil tes DNA Habib ini? Mari kita simak penjelasan Gus Ahong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lagi-lagi ada hasil tes DNA dari salah satu Habib yang kemarin dengan senang hati menjadi sukarelawan tes DNA di channel Pada Suka TV. Dan kalau nggak salah ketika itu beliau juga didatangi di rumahnya. Hasilnya adalah G, ya. Hasilnya sekali lagi hasilnya adalah G M201. Dan kita tahu kemarin yang menjadi sukarelawan tes DNA di Pada Suka TV adalah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Kalau kita lihat ini hasilnya, hasil tes DNA dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ya, GM201. Lihat sendiri. Artinya apa? Artinya memang Habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita melihat hasil statistik tes DNA dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, dia tidak menunjukkan sama sekali orang Arab. Orang Arab pun bukan, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini menguatkan bagi kita semua setelah beberapa bulan yang lalu banyak dari kalangan habaib yang sudah tes DNA. Kalau tidak salah pada waktu itu 180 dan semuanya hasilnya G, ya. Diperkuat lagi hasil tes DNA dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi juga G. Artinya mereka memang benar-benar keturunan
Yahudi. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, mengenai tes DNA, ini apakah bisa dibuat untuk standar hukum mengisbat nasab atau tidak? Bagi saya itu tidak penting, ya, tidak penting. Yang terpenting adalah bahwa memang mereka para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tes DNA. Jadi yang belum paham masalah tes DNA, saya ulangi bahwa memang kalau merujuk pada hasil muktamar di Boyolali, muktamar Nahdlatul Ulama di Boyolali tahun 2004, bahwa tes DNA itu memang tidak bisa untuk mengisbat atau menetapkan sebuah nasab, akan tetapi bisa menafikan sebuah nasab. Ya. Dan walaupun di hasil muktamar NU di Boyolali tahun 2004 bahwa tes DNA tidak bisa untuk mengisbat nasab, akan tetapi kalau merujuk pada kumpulan permasalahan Basul Masail Lirboyo yang sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu, bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab. Jadi artinya bahwa tes DNA, ya, tes DNA ini ulama sepakat bahwa tes DNA tidak bisa digunakan untuk menafikan nasab, akan tetapi perihal tes DNA itu bisa dijadikan standar hukum untuk menetapkan nasab, itu masih terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan bisa. Kalau yang mengatakan bisa itu rujukannya pada hasil Basul Masail, kumpulan hasil Basul Masail Lirboyo yang sudah saya bahas kemarin, dan yang mengatakan tidak bisa itu merujuk pada hasil muktamar di Boyolali 2004. Jadi ya, para habaib itu hasil tes DNA-nya B, artinya bukan keturunan Nabi. Orang Arab pun bukan, apalagi keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bocoran hasil tes DNA daripada Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini menguatkan atau membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Sugeng mengenai tes DNA. Jadi tes DNA itu adalah ilmu yang sangat valid. Itu saja, para habaib jangan mengelak ya. Jelas hasilnya G. Masya Allah, Masya Allah. Jelas ya saudaraku sekalian, keturunan Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, hasilnya sudah jelas, kita dengar sendiri masing-masing ya. Bukan bukan kita menertawakan Habib ya yang sudah secara sukarela mengikuti tes DNA yang digelar oleh pada Suka TV, bukan ya. Yang jelas kita ini lucu saja ketika masih ada para Habib-Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu atas dasar apa mereka masih ngotot mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dasarnya apa? Dari melalui kajian kitab-kitab nasab oleh Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani tidak terbukti. Melalui kajian ilmu filologi oleh Profesor Dr. Menahem Ali juga tidak terbukti bahwa Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah SAW.
Dan ini walaupun kemarin-kemarin sudah jelas beredar bahwasanya ada kurang lebih 180 orang bermarga klan Ba'alawi udah tes DNA dan terbukti haplogrupnya tidak tersambung pada Rasulullah SAW. Dan ini diperkuat oleh Habib Agus ya, Abu Bakar Al-Arsal, Habib Arsal ya, Habib Agus Al-Habsyi yang bermarga Al-Habsyi, dan hasilnya adalah GM201. Ya, ini menegaskan bahwa memperkuat bahwa informasi yang beredar selama ini benar adanya. Oleh karenanya ya lucu saja ketika melalui tiga kajian ilmiah ini tidak terbukti dan masih ngotot sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harusnya mereka berterima kasih dengan adanya kajian ini sehingga mereka tidak ikut dosa-dosa orang-orang leluhur mereka yang mencantolkan klan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin bagi yang tidak tahu tentang kajian ini, yang orang-orang terdahulu yang tidak tahu, yang tidak tahu, mungkin tidak berdosa, mungkin ya. Tapi karena yang sekarang ini yang sudah dibongkar, harusnya bisa taslim dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang kowar-kowar mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari tiga ilmu ini sudah membatalkan bahwa nasab mereka tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi hidup sama di antara manusia, ya, hidup sama derajatnya dan lain sebagainya, tidak merendahkan orang lain atas dasar nasab, ya. Ini dan harusnya kita semakin melek ya saudaraku sekalian dengan ilmu perkembangan ilmu teknologi. Nah, oke, tentang tes DNA untuk memahami maka penjelasan tentang tes DNA lebih lanjut, mungkin saudaraku sekalian bisa menyimak atau melihat ya yang dipaparkan oleh Dr. Sugeng di channel beliau. Banyak sekali video-video yang penjelasan tentang tes DNA. Nah, itu agar kita paham ya. Oke, mohon maaf, terima kasih saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku